Disasarin kuntilanak di Gunung Ciremai via Linggarjati. Salam, mohon izin. Saya ingin menceritakan pengalaman saya waktu mendaki Gunung Ciremai via Linggarjati. Kejadiannya sekitar bulan Desember tahun 2008. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ian. Waktu itu sebelum tahun baru 2009 dan masuk kuliah, saya dan teman saya bertiga, sebut saja namanya Dede, Tono dan Iwan, ingin merencanakan pendakian ke Gunung Ciremai via Linggarjati. Dede kemudian mengajak temannya 3 orang lagi yaitu Tini dan Danu, serta Iwan mengajak teman-temannya juga yaitu Keisa, Putri, dan Rizky. Berangkatlah kami hari Selasa malam tanggal 30 Desember tahun 2008. Dari Jakarta terdiri dari 7 laki-laki dan 3 perempuan, menggunakan bus Setianegara pukul 8 malam menuju Kuningan. Oh iya, dari semuanya hanya Iwan saja yang sudah pernah naik Gunung Ciremai via Linggarjati, dan yang lainnya baru pertama kali naik Gunung Ciremai, termasuk saya. Walau saya sudah pernah naik ke Ciremai tapi via Palutungan. Singkat cerita, tibalah kita semua di pertigaan Cilimus Linggarjati pukul 2 pagi. Kita semua gak langsung ke base camp, tapi menuju ke rumah Mak Emo yang emang gak terlalu jauh dari base camp. Menurut Iwan, beliau adalah sesepuh di desa di situ. Beliau, si Emak Emo, orangnya sangat ramah terhadap pendaki. Akhirnya, kami pun semua istirahat di rumah beliau untuk persiapan pendakian esok pagi. Keesokan pagi harinya, tanggal 31 Desember tahun 2008, kami pun berdoa dan berangkat untuk memulai pendakian. Dimulai dari base camp, sampai esoknya summit pas tahun baru 2009 ke ketinggian 3078 mdpl Gunung Ciremai. Alhamdulillah kami semua gak terjadi kendala apa-apa, bahkan selama pendakian, kami semua selalu diikuti oleh burung jalak gading yang konon katanya, burung tersebut pemberi petunjuk jalan bagi para pendaki supaya gak tersesat. Setelah puas berfoto mesra, kami pun turun dari puncak sekitar jam 8 pagi menuju pos pengasinan dan sekitar pukul 9 pagi kami mendirikan tenda di pos tersebut. Pukul 10 siang setelah persiapan turun di pos pengasinan, yang tadinya langit cerah tiba-tiba mendung dan langsung hujan deras. Alhasil persiapan untuk perjalanan turun pun jadi terhambat karena jalur yang sangat curam dan licin. Sampailah kami di pos pengalap jam 4 sore untuk istirahat dan makan siang, karena dari pos pengasinan kami semua belum ada yang makan, hanya sarapan saja. Setelah perut terisi penuh, akhirnya kami semua melanjutkan perjalanan kembali dengan cuaca yang masih gerimis. Tiba di pos kuburan kuda tepat jam 6 sore, pas azan maghrib berkumandang, saya dan Tini dari kejauhan melihat sesosok kakek-kakek memakai pakaian serba putih, akan tetapi setelah saya dekati dan saya senter ternyata hanya batang pohon yang sudah tumbang. Mulai dari situlah kejanggalan dan keanehan terjadi. Setelah beberapa meter melewati pos kuburan kuda, Kesia tiba-tiba kejang dan meronta-ronta. Akhirnya, kami semua panik. "Lu kenapa, Kes? Lu gak apa-apa kan?" "Kes, istighfar Kes," seru Putri. Secepat mungkin Iwan langsung ngambil inisiatif untuk memegang kakinya Kesia dan merebahkan badannya ke tanah yang agak datar. Setelah diobati oleh Iwan, alhamdulillah, Kesia sudah siuman dan bisa melanjutkan perjalanan kembali walau harus digendong oleh Rizky, karena kakinya sempat terkilir. Di tengah perjalanan, kami menemukan jalan bercabang, yang harusnya ke kanan, kami malah ke arah kiri. Alhasil, setelah melewati jalur kiri, kami semua ketemu pohon yang sangat besar. Kami jalan lagi ketemu lagi pohon besar itu dan jalan beberapa meter ketemu lagi pohon itu. Sampai saya lihat di jam tangan saya, gak berasa waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Kesia tiba-tiba menangis, membuat kami semua semakin panik. Iwan lalu menghampiri Kesia, dan Kesia ternyata sudah gak tahan dengan situasi saat itu. Sambil berucap, "Gua udah gak tahan Wan, gua takut." Lalu Iwan coba sedikit menenangkan Kesia, "Sabar Sa, bentar lagi sampai kok." Saya gak tega ngeliat Kesia, karena Kesia baru pertama kali naik gunung. Kami semua terdiam sejenak. Saya lalu memutuskan berdoa bersama, supaya dikasih jalan keluar. Sekitar setengah jam, saya ambil alih sebagai leader di depan. Setelah berjalan beberapa meter, saya melihat seperti ada jalan, namun ketutup ilalang. Saya terobos ilalang itu, benar saja, setelah saya terobos, saya dan kawan-kawan sudah tiba di ladang perkebunan warga dan bisa keluar dari hutan. Kami susurin lagi ladang warga tersebut.
Akhirnya, bertemu juga warung terakhir yang ada di Gunung Ciremai gak jauh dari situ. Alhamdulillah sampai juga kami semua di pos Cibunar. Saya istirahat, rebahan sejenak dengan posisi terlentang, memandang langit yang indah pada malam itu di pos Cibunar dan tiba-tiba kuntilanak terbang di atas kepala saya. Astagfirullah. Refleks saya istighfar. Lalu Iwan nanya ke saya, "Kenapa lu?" Saya jawab, "Gak apa-apa, ayolah jalan lagi, nanggung sekalian capek sampai base camp." Kami semuanya memutuskan jalan kembali. Sampai ke base camp jam 2 pagi. Luar biasa. Mungkin hanya itu turun gunung terlama dalam hidup saya, dari pos pengasinan jam 10 pagi sampai base camp jam 2 pagi. Gak apa-apalah, yang penting kami semua selamat. Gumam saya sama si Iwan. Setelah sampai di base camp, kami semua singgah dulu di rumah emak Emo untuk bersih-bersih, istirahat, dan sekalian siap-siap buat pulang ke Jakarta besok. Setelah esok harinya, kami semua menceritakan semua kejadian-kejadian aneh selama kami melakukan pendakian ke Gunung Ciremai kepada emak Emo. Setelah ngalor ngidul cerita-cerita, termasuk saya cerita melihat kuntilanak terbang di atas kepala saya, dijawab sama si Iwan. "Itu kuntilanak yang ngikutin kita dari pos kuburan kuda." Saya bingung, kok bisa ya? Akhirnya si Kesia jujur cerita, bahwa pas malam ngecamp di pos pengasinan, dia lagi datang bulan dadakan, dan setelah esoknya mau ganti pembalut yang baru, pembalut bekasnya tertinggal di pos pengasinan, dan belum sempat dibersihkan darahnya. Kami semua kaget bukan main dengan apa yang dilakukan sama si Kesia. Pantas saja kata emak Emo, penunggu Gunung Ciremainya marah dan kalian sempat disasarin beberapa jam. Bagus kalian masih bisa selamat. Pesan beliau buat kami semua, mendaki gunung itu bukan kegiatan mudah, butuh persiapan khusus, apalagi untuk perempuan yang tiba-tiba sedang datang bulan. Harus dibersihkan bekas darahnya dan wajib dibawa turun, gak boleh ditinggal ataupun tertinggal di atas gunung. Akhirnya dari situ, saya bisa ambil hikmah dari kejadian yang saya dan kawan-kawan saya alami. Keterbukaan dan saling mengingatkan itu penting terhadap sesama teman-teman pendaki, termasuk hal yang sangat sensitif sekalipun. Sebab, kita tak pernah tahu apa yang bakal terjadi di atas. Memang saya akui, Kesia orangnya sangat tertutup. Apalagi dengan orang yang baru dia kenal. Dan mulai dari situ saya hanya bisa berharap, supaya kami bisa belajar dari pengalamannya. Sekian. Salam.